semua, selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya Alivia Rahmadiana Putri. Halo, perkenalkan nama saya Dera Pramudin Tias. Halo, perkenalkan nama saya Puput Nora Saputri. Dan saya Fatihah Bidari. Tahu nggak sih, ternyata pemerintah itu tidak serta-merta dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu memiliki tingkatan atau hierarki yang harus dipatuhi oleh para pembuat peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyelewengan atau dari masing-masing tingkatan tidak saling bertentangan, maka para pembuat peraturan perundang-undangan harus menaati hierarki-hierarki yang telah berlaku. Lalu, apa saja sih hierarki dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu? Dan apa sih yang dimaksud dari tata urutan peraturan perundang-undangan itu? Dan apa fungsi serta asas dari tata urutan peraturan perundang-undangan? Makan pecel lauk tahu, hobi anak kos biar gak bangkrut. Kalau kalian mau tahu, simak video berikut. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan jenis, hierarki, dan juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, Undang-Undang. Keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kelima, peraturan pemerintah. Keenam, peraturan presiden. Ketujuh, peraturan daerah provinsi. Dan kedelapan adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hierarki pertama dalam tata peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum dasar konstitusi yang tertulis. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang Majelis Perwakilan Rakyat. Ada dua jenis ketetapan, yaitu yang pertama yaitu ketetapan. Ketetapan merupakan keputusan MPR yang mengikat baik keluar maupun ke dalam majelis. Yang kedua adalah keputusan. Keputusan adalah ketetapan MPR yang mengikat namun hanya di dalam majelis saja. Yang ketiga, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sebuah peraturan pemerintah yang mana disahkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memasak dengan ketentuan yang pertama, PRPPU diajukan ke DPR dalam persidangan. Yang kedua, PRPPU dapat diterima ataupun ditolak oleh DPR tanpa melakukan perubahan. Bila mana PRPPU disahkan oleh DPR, maka PRPU dapat menjadi undang-undang. Namun apabila PRPPU ditolak oleh DPR, maka PRPPU tersebut tidak sah dan tidak dapat berlaku. Yang kelima adalah peraturan pemerintah atau PP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam, peraturan presiden atau Perpres. Sesuai dengan namanya, peraturan perundang-undangan ini dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintah. Yang ketujuh adalah peraturan daerah Perda Provinsi. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang disetujui bersama Gubernur. Yang kedelapan adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah perundang-undangan yang mana dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh wali kota ataupun bupati. Tahukah kamu apa fungsi tata peraturan perundang-undangan? Tata peraturan perundang-undangan memiliki fungsi agar pembuatan undang-undang yang memiliki tingkat rendah tidak bertentangan dengan undang-undang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Lalu, apa aja sih asas-asas yang terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kita? Yang pertama adalah asas legalitas.
Asas legalitas menyebutkan bahwasanya tiada suatu perkara dapat dipidana kecuali perkara tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada asas lex superior derogat legi inferior, di mana asas hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Yang ketiga, ada asas lex specialis derogat legi generali, di mana asas hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum. Dan yang terakhir, ada asas lex posterior derogat legi priori, di mana asas hukum baru mengesampingkan hukum yang lama. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!